Ya, sekali lagi shalom semua. Shalom. Eh, Shalom. ya, puji Tuhan, shalom, shalom. Nah, juga di rekaman YouTube ya yang dipersiapkan sekarang terus-menerus bisa like, subscribe, ya, share. Saudara, ini akhir zaman, saya percaya akhir dari akhir zaman Tuhan mau memberitakan Injil, kabar baik kasih karunia, ya, supaya terjadi revolusi Injil. Ya, udah terlalu banyak orang-orang Kristen jatuh dari kasih karunia, ya. Dan bangkit lagi, ayo bangkit lagi semua yang mendengar. Karena rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi, ya. Selalu baru setiap pagi. Amin. Ya, jadi kalau diberi judul malam hari ini yang kita mau dengar adalah perkatakan kehidupan. Sama-sama katakan perkatakan kehidupan. Katakan kehidupan. Ya, jadi eh, kalau kita perkataan kehidupan tentu jangan perkatakan kematian. 3-4 minggu bahkan hampir sepanjang tahun 2021 ini kita dengar ya persoalan kehidupan atau kematian. Ya, berkat atau kutuk. Ya, pilih kehidupan dan berkat. Jadi Pastor Prince juga sampaikan tentang hidup dan mati seolah-olah diulang lagi. Berarti apa? Berarti kalau berturut-turut nih, saya dengar hampir 3-4 kali ya berturut-turut atau 3-4 minggu ini. Ya mungkin 3 minggu pastinya ya. Tentang hal yang sama ini, berarti pertama teramat amat penting. Amat sangat penting. Ya. Yang kedua, ya Tuhan benar-benar mau melakukannya gitu. Jangan sampai saudara Tuhan melakukannya, Tuhan saudara dan saya nggak ada gitu, nggak pada tempatnya. Jangan ya, ini joking aja saya ya. Jadi Yesus itu pemberi hidup, ya. Dia itu roh yang memberi hidup. Sama-sama katakan roh yang memberi hidup, ya. Itu firman sekarang tuh Yesus itu roh yang memberi hidup. Kita mungkin dengar kematian yang dibuat sama iblis melalui COVID-19. Penyakit, wabah, bencana, ya, krisis keuangan, krisis finansial, ya, itu buatan iblis. Iblis di belakangnya, bukan Tuhan. Kalau Tuhan memberi apa? Memberi kita hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Kita tahu ya, Yesus itu tujuannya, sama-sama katakan tujuan Yesus datang ke dunia supaya memberi saya hidup dan memberinya dengan segala kelimpahan. Ya, kelimpahan itu artinya apa? Di dalam roh kita, pertama diselamatkan hidup, melimpah ke jiwa kita, melimpah ke tubuh kita. Amin. Ya, jadi diulang lagi dikatakan postur kita. Jadi diulang-ulang nih ya, postur atau posisi kita itu bukan memandang kuburan. Kematian di belakang kita, kata Pak Budi. Ya benar ya, kematian di belakang kita, udah lalu. Kita udah mati bersama Yesus. Kita udah mati bersama Yesus 2000 tahun yang lalu, udah di belakang. Ya, kita memandang Yesus yang akan datang ya. Di Amin. awan-awan permai. Kita memandang tubuh kemuliaan. Ya, kalau singkatnya kita memandang pengangkatan, rapture, ya, bukan kematian. Amin. Amin. Kalau kita memandang rapture, ya tadi Pastor bilang juga mungkin minggu-minggu depan nih bicara banyak tentang rapture kali ya. Karena akan terus diwahyukan katanya. Ya, kita akan diubah dalam sekejap mata, diganti tubuh ini tubuh kemuliaan. Karena apa, saudara? Karena penebusan terakhir tubuh ini, ya, ini masih tubuh fana nih. Tapi tubuh fana ini juga ditebus kan oleh Yesus, oleh bilur Yesus kamu sembuh. Nah, itu ditebus kan? Ya, jadi tenang aja. Makanya dikatakan yang masih hidup, ya sekarang napas semua, hidup kan? Dan remaining hidup, ya, tetap hidup. Ya, jadi itu yang kita pandang. Jangan mau yang lain. Ya, karena ini kita persoalan hidup dan mati ini ternyata cuma di mulut doang nih. Nanti kita lihat ya. Ya, cuma di mulut doang ini. Mau hidup mau mati cuma di mulut doang. Ya. Lidah disampaikannya lidah kecil kan? Ya, tapi seperti api bisa bakar hutan. Ya, sebatang api di rokok mungkin jatuh di hutan bisa membakar hutan.
Ya, lidah seperti rudder tuh. Apanya kapal tuh, setirnya. Ya, kecil tapi bisa menggerakkan kapal yang besar. Nah, itu firman Tuhan sendiri yang berkata begitu. Ya, jadi rapture juga Tuhan kasih pengharapan yang luar biasa ya. Kita nih bukan roh yang melayang-layang gitu aja, dikasih tubuh kemuliaan. Bisa dirasakan, bisa disentuh, bisa makan minum. Nah, kita lihat di Alkitab contohnya Yesus, gampang ya. Nah, sekarang kita mulai dari rapture ini sebentar sedikit ya. Ini baru icip-icip sedikit. Karena nanti kaitkannya dengan kita benar-benar bulat ya. Bulat bahwa kita ini benar-benar hidup, tidak mati. Ya, jadi kalau hidup tidak mati, mati itu termasuk apa? Penyakit, ya, COVID, wabah, kecelakaan, bencana, itu nggak ada urusan sama kita. Udah dikubur tuh di laut mati tuh, ya, di laut merah, disalib Kristus. Sudah mati dianya. Dia yang mati, bukan kita. Kita mah hidup. Sama-sama katakan saya hidup. Ya. 24 Kejadian 5. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, jadi ada kata kunci ya. Hidup bergaul dengan Allah itu walk with God. Ya, walk berarti berjalan dengan Tuhan. Nah, kalau berjalan sama dengan Tuhan itu berjalan with faith. Ya, berjalan dengan iman. Bukan berjalan dengan perbuatan. Ya, berjalan dengan iman. Nah, dia tiba-tiba diangkat, ya. Ini luar biasa, ya. Karena perjalanan kita ke depan, kalau saudara bisa tangkap firman malam hari ini dan terus ikutin aja, ya. Perjalanan saudara gini. Iya ya, kayak tadi Evelyn. Ya bahkan nggak bilang kita nggak ada harapin sakit sama sekali nih. Pokoknya jalan kita gini, hidup, langkah lagi, hidup lagi, langkah lagi, hidup lagi, langkah lagi, hidup lagi. Pokoknya dari hidup ke hidup tuh langkah kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Kita lihat lagi Henokh dulu ya. Selesai Henokh dulu nih. Ibrani 11 ayat 5. Berarti di perjanjian baru ya. Karena iman. Nah tuh ya. Jadi walk with God itu berjalan dengan Tuhan itu berjalan dengan iman ya. Karena iman Henokh terangkat. Lihat ya. Supaya tidak mengalami kematian. Jadi betul tidak ada kematian. Ini pengharapan luar biasa buat generasi di akhir zaman, buat saudara dan saya nih, ya. Generasi yang menyambut kedatangan Yesus. Dan ia tidak diketemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, berkenan kepada Allah tadi apa? Walk with God, ya. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lihat ya. Jadi sama-sama katakan iman. Ya, iman. Iman itu bertolak belakang, lawannya iman apa? Hukum Taurat, perbuatan. Saudara ingat terus nih, saya ulang-ulang ya. Iman lawannya bukan tidak percaya, bukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu memang tidak percaya. Mengharapkan dari hukum Taurat, mengharapkan dari upaya diri, mengharapkan dari usaha diri, dari perilaku diri, perform diri. Tuh. Jadi gini, jangan harapin ada iman kalau di situ. Karena firman Tuhan juga bilang, dasar hukum Taurat bukanlah iman, ya. Jadi jelas ya. Tapi dia bilang ini berkenan kepada Allah. Nah, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti Henokh berjalan dengan iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Upah, kita nggak usah takut ya. Kalau dengar upah, seringkali nih orang kasih karunia gini. Oh, orang kasih karunia nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, cek saha, ya kan? Kata siapa? Ya, wah nggak percaya upah, reward. Oh, kita percaya. Ingat baik-baik, jangan pernah iblis mau mencuri. Kalau kita bilang ini, oh kita nggak terima reward, terima upah, mahkota, reward, semua yang baik dari Tuhan kita terima. Cuman gini, dengar baik-baik, modalnya dari Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan tuh artinya modalnya dari Tuhan. Yang kedua, oleh Tuhan. Berarti siapa? Yang ngerjain juga Tuhan di dalam kita, melalui kita. Yang ketiga, bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kita nikmati bersama-sama Tuhan. Hebat ya. Ya, jadi ini jangan sampai iblis mencuri
hal-hal yang baik yang menjadi berkat dalam hidup kita. Nah, Bali ya, perkatakan kehidupan. Jadi tadi berjalan dengan iman, jalan kita jadi apa? Sekarang perhatikan baik-baik, jalan kita jadi apa? Jalan kita jadi, baca Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Nah, bahasa Indonesianya, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Kita nggak pandang kemurtatan. Bahasa Inggrisnya nggak bilang gitu ya. Bahasa Inggrisnya bilang gini. In the way of the righteous is life. Saudara, makanya kalau saudara katakan ini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu jangan main-main, saudara. Itu I mean it. Saya benar-benar bermaksud begitu. Nggak usah malu, nggak usah sungkan, nggak usah segan. Perkatakan. Ayo sama-sama sekarang katakan. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Ya, di dalam Kristus atau kebenaran Tuhan sama, ya. Dan in the pathway thereof there is no death. Nah, bukannya dalam kemurtatan ada kematian, bukannya? Di jalan yang hidup ini nggak ada kematian. Sama-sama katakan, jalan saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus, tidak ada kematian, adanya hidup. Amin. Ya, hidup dan berkat ini satu pasangan. Luar biasa ya. Amsal 12 ayat 28 ini. Saudara, ya simpan dalam hati saudara dan saya. Nah, jadi hanya ada hidup. Kalau saudara perkatakan hidup, akan ada hidup. Saudara dengar hidup hari ini, ada hidup. Ya, hidup apa kita udah tahu ya. Beberapa minggu lalu kita udah dengar. Hidup Zoe, hidup Kristus, benih. Ya, luar biasa sekali. 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Lihat ya. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah sebagai apa? Sebagai raja. Ya, ini posisi. Sama-sama kan posisi. Ya, dia raja, segala raja. Dia kepala, kita tubuh. Berarti posisi kita nempel sama kepala dong. Ya, posisi kita di sebelah kanan Allah Bapa. Itu posisi kedudukan, status. Nggak ada yang bisa nurunin. Nggak ada, ya. 26, musuhnya yang terakhir. Jadi musuh-musuhnya di bawah kakinya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Artinya lihat perjalanan kita. Hidup, 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 hidup. Nggak ada kematian, nggak ada kematian. Dan di dalam perjalanan itu kita duduk bersama Tuhan. Musuh-musuhnya ditaruh di bawah kaki kita. Musuh-musuh apa? Penyakit, wabah, bencana, kecelakaan, tragedi. Sakit apa? Sakit perut, nggak punya uang, miskin, gagal, celak, kutuk, apa aja saudara sebut. Itu musuh-musuh yang terus ditaruh di bawah kaki Kristus. Karena kita tubuh berarti di bawah kaki kita. Sama-sama katakan di bawah kaki saya. Ya, gereja Tuhan. Ya, karena kalau kita menghadapi tantangan, makanya saya selalu bilang, wah, Pak Melki ngomong gitu kayak nggak pernah sakit aja. Ya, saya bilang, saya sakit aja saya bilang kok. Yesus kesembuhan saya. Yesus kekuatan saya. Ya, tadi kalau Cik Film bilang apa? Ya, nggak ada penyakit dalam saya orang hidup. Ya, nah itu musuh ditaruh di bawah kaki saudara tuh. Saudara memperkatakan perkataan yang benar, kebenaran iman, bahwa musuh saudara itu bukan di dalam tubuh saudara, ngerogotin hidup saudara, bukan. Tetapi di bawah kaki kita, diinjak-injak, ya. Amin. Ya, jadi kita ini, kalau dibilang ini, saudara jangan mengharapkan kita nggak diincar, nggak apa-apa, biarin aja. Nama juga usaha tuh musuh. Ya. Tetapi Tuhan, ya, kenapa kita tetap remain hidup? Kenapa kita tetap hidup? Kenapa kita setelah percaya Yesus tetap hidup? Karena Tuhan mau memakai kita di bumi. Sama-sama katakan di bumi. Tuhan mau pakai kita. Buat apa? Ya menceritakan Injil. Ya seperti ini. Memberitakan kabar baik. Untuk menyembuhkan misalnya. Pak, tolong Pak doain saya. Ayo kita berdoa. Ya untuk menyembuhkan misalnya. Dia nggak pakai malaikat loh. Dia pakai saudara dan saya.
Nanti kalau udah sampai surga, dia nggak pakai saudara. Pasukannya malaikatnya banyak. Amin. Ya, jadi kalau saudara, kenapa saya masih tinggal hidup nih? Jangan gini, saya bosan hidup lah. Jangan. Ya, kita mencintai hidup karena hidup Yesus ya. Jangan berani mati, jangan. Berani hidup. Ya, jadi kayak contoh ya, hari-hari ini mungkin rekaman YouTube saya diserang. Edwin udah pulang. Ya, banyak orang ngomong begini begitu, ya terserah aja. Tapi puji Tuhan, ya, bahwa kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik di antara kita, dia akan melanjutkan. Nah, hidup. Yang penting kita hidup aja terus, ya, ikutin perkataan yang benar. Ya, keadaannya, sekelilingnya, situasinya kelihatan nggak seperti yang kita memperkatakan. Ya, bodo amat, tetap aja perkatakan. Ya, sebagaimana Yesus di surga sehat, demikian saya di bumi sehat. Tapi nggak pakai tapi buat saya sih. Relax aja. Nah, itu namanya di jalannya orang benar itu hidup dan tidak ada kematian. Tadi ya di Amsal 12 tadi kita udah dengar. Nah, tadi kan berarti Henoh, semua yang kita ini berjalan apa tadi? Kebenaran iman ya. Kebenaran iman itu kebenaran hadiah. Saudara punya kebenaran yang gift, hadiah. Sama-sama katakan kebenaran hadiah. Enak nih kedengerannya. Kebenaran hadiah. Ya ada orang suka bilang ini kan, ya dikaruniakan. Kadang-kadang kurang begitu jelas gitu ya. Emang dikaruniakan tuh cuma-cuma. Tapi kalau udah hadiah, ya udah pasti saya cuma terima hadiah gitu. Nah, ya lihat. Ini dicontohkan Simeon ya. Saya mau bacakannya Simeon. Waktu Simeon itu ketemu Yesus, Yesus masih bayi di bawah Maria. Simeon itu adalah tuh artinya namanya Shema ya. Shema Israel, hearing. Nah, itu dia gambaran hukum Taurat ya, nabi hukum Taurat gitu ya. Dia imam ya, imam di Bait Allah, imam hukum Taurat. Nah, Tuhan janji dia nggak akan mati sebelum ketemu Yesus. Nah, coba saudara dengar ya. Sebelum dia ketemu Mesias yang adalah Kristus, dia nggak akan mati. Dan dia senang banget ketemu Yesus. Nah, itu postur saudara. Saudara, kita akan ketemu Yesus menjemput kita di awan permai. Ketika kita senang, hidup kita pasti senang banget gitu. Sama, ya perhatikan. Lukas 2 ayat 26. Ya, tangkap pewahyuannya. Dan kepadanya, Simeon ya, telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Jadi kalau saudara dengar menangkap firman hari ini, saudara nggak akan mati sebelum saudara diangkat ketemu Yesus. Ya, Mesias itu dia yang diurapi Tuhan. Mesias itu artinya yang diurapi Kristus. Mesias, Kristus, Al-Masih tuh sama sebenarnya ya. Mesias. Nah, jadi itulah ya, kita tidak akan mati sampai dengan juru selamat datang. Ya, karena gini, lihat paralelnya, lihat kesejajarannya, tangkap pewahyuannya dari Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan atau Yesua. Yesus ya, keselamatan itu Yesua daripadaku. Sudah lihat ya? Ketika saudara bisa menangkap, akan kuperlihatkan Yesua, keselamatan yang daripadaku. Kalau tadi Simeon, Yesus datang pertama kali kan? Lahir, dia ketemu, kemudian baru dia mati ya. Kalau kita di akhir zaman ini menantikan Yesua, keselamatan tubuh jasmani ini terakhir ya, tubuh kemuliaan untuk di rapture. Saudara dan saya dikaruniakan panjang umur. Sama-sama saya katakan saya panjang umur dengan kenyang. Bukan karena ulang tahun aja ya. Ya, sama-sama katakan saya panjang umur. Ya, panjang umur dengan kenyang, saudara. Jangan lagi perkataan-perkataan yang aduh, ya saya ini cerita aja ya. Kalau saya dulu pelayanan departemen kematian.
Saya ketuanya. Jadi kalau di Jakarta dulu di kota ya rumah duka, kuburan di mana saya tahu. Ya jemaatnya 10.000, ya tiap tiap waktu ada aja yang meninggal. Kadang-kadang seminggu dua ya bisa begitu. Ya. Dan biasanya kalau orang khotbah di rumah duka bilang apa? Ya, manusia hidup paling panjang 70 tahun. Ya 70 tahun dia bilang. Tapi kalau kalau lebih lagi ya paling bonusnya 80 tahun. Kebanggaannya aja kesulitan, kesukaran. Nah, itu di Mazmur Musa yang sama tuh sebenarnya, tapi Mazmur 90-nya sebelumnya. Itu Musa lihat orang Israel di padang gurun yang keliling-keliling 40 tahun, yang tidak mau masuk Kanaan, janji Tuhan dia nggak mau. Dia mau bilang gue mau pulang ke Mesir aja gitu. Untung masih ditahan-tahan Musa tuh, kalau nggak kita bukan keturunan orang Israel bukan keturunan Abraham, jadi keturunan Musa. Diganti semua. Ya, itu Musa lihat, ya si Kaleb temannya matilah gitu. Dia umur 65 mati tuh. Ya nggak, dia tahan-tahan. 70, 71 mati dia. Meninggal. Tetangga gue meninggal. 80 paling kuat mati. Iya ya, umurnya pada paling kuat 70, 80. Kebanggaannya kesukaran, kesulitan. Nah, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat itu diapit oleh di bawah hukuman, di bawah kutuk. Saudara dan saya tidak di bawah kutuk. Saudara dan saya bilang sama-sama saya, kita sedang menantikan, kita sedang memandang juru selamat saya, Yesus. Amin. Ya, ketika saudara memandang benar, saudara melihat benar seperti hari ini nih, saudara memandang benar. Saudara bilang gini, amin, saya tangkap, amin. Saudara itu nggak bisa mati lagi. Yoda itu sama tuh di Mazmur 91. Dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Saudara yakin ini? Yakin, saya juga sama-sama. Kalau Tuhan bilang ini, Melki, saya mau traktir kamu makan nih. Ya emang sih ditraktir makan ya. Hidangan pesta nih, berlemak, bergumuk, bersumsum. Sediakan hidangan di hadapan lawan-lawan. Makan Mel. Sampai kenyang ya, kata Tuhan gitu. Yang kenyang Tuhan apa saya? Tuhan yang traktir kan? Tuhan yang siapin ya. Makan Mel, sampai kenyang. Siapa yang kenyang? Ya saudara semua kan ditraktir gitu kan? Amin. Jadi jangan mau lagi kejebak sama perkataan gini maksud saya. Ya ini lucu tapi jadi saya tersenyum juga. Kan maaf ya, bukan maaf. Di agama sebenarnya saya dengar tuh ada di YouTube tuh. Ya kan hidup mati di tangan Tuhan. Lu takut sama COVID, ya mati udah waktunya Tuhan. Nah tuh kan gitu kan. Kenapa? Nah, itulah agama. Di tangan Tuhan, mati aja Tuhan udah kayak malaikat el maut aja gitu. Nah padahal di bawah kasih karunia di dalam Yesus, ya kamu dikasih. Kamu berkatakan hidup apa berkatakan kematian? Nih hidup sampai kenyang kamu sendiri nih. Kamu sendiri. Nah ketika saudara tangkap itu, emang bener maut udah di belakang kita. Udah gak bisa mati lagi kita. Gak bisa, gimana matinya? Gimana bisa bunuh ada Zoe di dalam kita? Gimana cabut nyawa Zoe gitu? Yang ngalir juga ke jiwa kita, yang ngalir ke tubuh kita. Mungkin gak? Iya juga ya. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi kita bilang gini, ketika kita semakin lihat Yesus, memandang Yesus, makanya benar kata Tuhan, dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semakin hidup, semakin lihat Yesus, semakin hidup, semakin lihat Yesus, semakin hidup. Itu hidup tuh berarti apa? Dia semakin dimudahkan juga. Mandang lebih lagi. Jadi saudara udah dapat kuncinya. Saya percaya nih kalau ada pengumuman di sudutnya nih. Kalau mau sembuh dari penyakit obat COVID misalnya, itu ada di gunung, puncak gunung Himalaya tuh. Orang pergi, saudara cari pasti. Kalau saudara udah di tangan saudara, udah dalam diri saudara dan saya. Jadi kalau orang tanya, nih misalnya yang baru percaya Yesus ya, percaya Pak Herdis contohnya ya.
ngerti, tapi belum banyak ngerti. Jangan takut saudara. Saudara memang dengar lagi. Itu namanya memandang lagi Yesus. Pakailah kesempatan itu untuk dengar lagi khotbah yang diurapi. Baca lagi Alkitab saudara. Ya mungkin mulai dari apa kalau yang baru itu? Dari kitab-kitab Rasul Paulus. Penulisnya Rasul Paulus. Karena itu langsung kepada gereja ya. Jadi nggak bingung dulu. Ya. Dengar rema. Kalau saudara bilang ini, saudara tahu nggak? Saudara ada Roh Kudus loh yang menuntun saudara. Cuman suka seringkali difitnah sih. Roh Kudusnya yang difitnah gitu. Orang Roh Kudus penghibur. Ada orang bilang ini, wah Roh Kudus tuh convict sin loh. Menegur, mencari-cari dosa. Saya pikir, wah itu comel tuh. Melki, kamu belum mandi ya? Wah kamu belum ini ya? Wah kamu gini ya? Kamu gini ya? Kritik terus. Wah saudara stres hidup dengan Roh Kudus begitu. Ya Roh Kudus bukan itu ya. Sama-sama katakan Roh Kudus penghibur. Ya penghibur. Ya. Yang mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus katakan. Artinya apa? Ya firman Kristus. Firman kasih karunia. Nah ada. Saya yakin gini. Itulah yang saya sebut. Secara intuitif. Di masing-masing saudara. Akan diajar oleh Roh Kudus. Ketika waduh takut khawatir. Ingat. Tiba-tiba ingat aja. Ya lempar ke Tuhan. Oh iya. Tuhan lempar ya. Tapi takut Tuhan, tapi lempar ya. Ya lempar Tuhan, saya lempar deh. Masalah keuangan saya nih, takut banget nih Tuhan, saya lempar deh Tuhan. Kata Tuhan, udah lempar di saya ya. Ya saudara bilang lagi dong, Tuhan bukan urusan saya lagi ya, urusanmu. Nah itu kan praktis. Jadi kalau orang tanya, praktisnya apa sih? Saya ngerti nih, udah mulai ngerti nih, praktisnya apa sih? Ya praktisnya saudara, ya itu praktisnya. Perkatakan kebenaran. Nah ini hari ini nih denger nih ya. Udah bener-bener denger praktisnya nih. Jadi kalau jangan tanya lagi sama saya praktisnya apa. Praktisnya perkatakan kehidupan. Yaitu firman hidup ya. Nah, terus ya tapi kan nih Pak urusan dagang Pak, bukan urusan rohani. Mau urusan dagang, mau urusan anak, mau urusan apa aja, sama aja. Saudara lagi ngerjain matematika, saudara tetap bilang, Tuhan engkau hikmat saya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ngerjain fisika, biologi, ekonomi Pak, statistik, apalagi ilmu kedokteran, ilmu apa aja saudara, ya sampai jelas ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 2 katakan gini. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi ketika saudara itu semakin sama katakan ya, semakin lebih lagi mengenal Yesus, ya cuma masalah waktu doang. Saudara mau beri waktu nggak? Saudara mau spend time nggak? Nah ini masing-masing kan. Kayak hari ini saudara spend time, duduk mau dengerin, itu namanya spend time. Banyak nih kan jemaat JCB nggak semua hadir. Yang kalau bukan berarti saya menghukum mereka, enggak. Kan kita masalah gini, mau makan apa nggak mau makan? Ya, saudara akan begini. Maka kasih karunia, sama-sama katakan kasih karunia. Kasih karunia ngomong-ngomong apa sih Pak? Kasih karunia tuh berkat cuma-cuma dari Tuhan gitu. Ya kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Apa sih yang diberi Tuhan? Saudara ingat gini aja. Kalau udah Tuhan kasih Yesus, apa sih yang ditahan sama Tuhan? Anaknya yang paling dikasih ya dikasih sama saudara. Apa sih yang ditahan? Kata Tuhan, nih sorga gue kosongin nih. Gue kasih nih yang the best di sorga nih. Buat lu. Buat saya. Kalau ada cuma saya doang dikasih Tuhan. Dikasih. Terus saudara masih nanya gini. Apa sih yang dikasih? Ya, kata Tuhan. Semua tuh Melki. Gitu kan. Dan damai sejahtera. Apa sih yang saudara butuhkan di jiwa saudara? Shalom. Sehat pikiran, damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran, dimultiplikasi nih. Bahasa melimpah itu, baca aja tuh ya. Dilipat gandakan terus. Saudara makin kenal, semakin kenal, lebih lagi, semakin kenal. Damai sejahtera saudara
kasih karunia yang tadi cuma-cuma itu dari Tuhan, berkat Tuhan semua itu dilipat gandakan. Hukum, saya kalau ingat dulu ya, bukan deret hitung katanya, deret ukur. Kalau dilipat gandakan tuh perkalian. Wah, jadi repot Pak, jangan pakai bahasa matematika. Ya oke lah, pokoknya dilipat-lipetin, banyak aja udah gitu aja nih. Berlimpah-lipat. Amin. Ya. Wow, sampai sini kita udah luar biasa sekali nih. Makanya kita lihat ya. Sebenarnya kalau kita terus amin terimain, dilipat gandakan ya. Caranya gimana? Ya dengerin lagi aja tuh, setelin tuh khotbahnya si Melki misalnya. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris yang punya Pastor Prince, setelin aja. Ya, sebelum saudara off, dia masih ngomong tuh. Kecuali baterainya habis. Ya, baterainya habis, colok lagi aja. Saudara mau dengerin 1000 kali, dia nggak akan komplain tuh kalau saudara denger YouTube. Ya, saudara bisa denger kehidupan. Dan roh saudara tangkap. Dan kalau benih itu sudah jatuh di tanah yang baik, saudara nggak usah pikir, nggak usah pusingin, tumbuh. Saudara lagi tidur, saudara lagi masak, saudara lagi mandi, saudara lagi lari-lari, jalan-jalan, saudara lagi kerja, dia tumbuh, saudara. Luar biasa ya. Saudara, segitu gampangnya Tuhan kasih buat kita. Ya, kita berkuasa, bukan hidup yang biasa, tapi berkuasa dalam hidup. Sama-sama katakan, berkuasa dalam hidup. Itu target Tuhan. Ya, target Tuhan mewarisi Kanaan tuh reign in life, berkuasa dalam hidup. Kalau dulu orang Israel mewarisi Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Sekarang kita mewarisi dunia. Berkat Abraham tuh gitu tuh, sampai segitu. Ya, jadi ada kekuasaannya, ada perkataan berkuasa. Ada wilayahnya. Aduh, kalau iblis mah udah gak ada artinya apa-apa. Udah, kalau ada orang bilang gini, wah saya lihat Bapak ada ularnya. Ular kepala lu. Ngomong saya suka kasar. Nggak ada sih, ada Yesus, ada terang. Saudara nggak pernah bisa tergoyahkan sama gitu-gitu. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik, luar biasa ya. Jadi kasih karunia damai sejahtera dilipat gandakan. Jadi apa nih? Lihat Roma 5 ayat ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut berkuasa. Lihat ya kan tuh, reign, death reign. Maut berkuasa. Satu orang buat dosa, Adam, semua orang menjadi pendosa. Orang berdosa. Nggak usah bikin dosa, udah jadi orang berdosa, udah. Kenapa Pak? Ya kamu anaknya Adam kan, buktinya apa? Jadi gini ya, kalau agama kan bilang gini, ya orang bayi baru lahir tuh putih bersih, seperti kertas putih. Ya buktinya bisa mati juga. Yang kedua, coba saudara punya bayi. Saya ingat dulu waktu anak saya masih bayi. Saya nggak ajarin tuh untuk bohong, dia bisa bohong juga, masih kecil. Udah bilang ngomong. Sebelumnya, saya udah mandiin, saya udah ganti popoknya. Saya gendong, saya taruh nangis. Saya angkat diem. Berarti dia nggak kenapa-napa kan? Cuman mau apa? Cuman mau digendong. Tapi pakai nangis. Ya bahasanya cuman itu. Sudah lihat, ya nggak usah diajarin nggak bener. Ada aja. Makanya nature kan? Oke lah. Ya makanya berkuasa ya oleh satu orang itu. Berarti apa? Semua orang karena ada makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, semua mati. Ya, tapi kita udah belajar ya waktu hari Minggu. Matinya lama kenapa? Belum ada hukum Taurat. Nah, itu pelajaran yang lain, nggak apa-apa. Maka lebih benar lagi ya, much more lebih tinggi nih, sama-sama kata lebih tinggi. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Nah, tadi kita bilang menerima kelimpahan kasih karunia dari mana? Dari pengenalan akan Tuhan. Saudara mau spend time memberi waktu untuk mengenal Tuhan, ya segitu dilipat-lipatannya ya. Jadi kita juga nggak menerima kasih karunia itu seempret-seempret, enggak. Kelimpahan, sama-sama katakan. Ya, super abound. Grace super abound. Super abound itu apa? Tidak terbatas. Tidak terbatas itu apa? Hyper perisio. Hyper perisio itu apa? Hyper grace. Nggak usah malu. Ya. Dan anugerah kebenaran. Nah, inilah anugerah kebenaran. Gift of righteousness. Sama-sama katakan kebenaran hadiah. Ya, saudara bukan hanya hidup, tapi saudara hidup dan berkuasa. Ya, hidup dan berkuasa itu reign in life. Ya tadi maut berkuasa, kematian. Sekarang
Reign sama juga kan, reign tapi in life. Kalau disuruh pilih kan gampang. Saudara mau pilih kematian atau milih kehidupan? Saya kasih waktu deh untuk menjawab. Lagian bukan hanya kehidupan yang biasa lagi, kehidupan yang berkuasa. Amin. Iya, ini nggak main-main, nggak main-main loh. Ini menjadi tagline daripada gereja New Christian Church, gereja ciptaan baru, sama ya, Roma 5 ayat 17 ini. Reign in life. Ya, oleh satu orang itu. Siapa? Bukan oleh saudara, bukan. Bukan karena saudara taat, bukan karena bukan saudara baik, bukan. Nanti sudah lihat ya, Yesus datang tuh bukan gini. Orang benar, orang buruk dijadiin baik, bukan. Orang berdosa dijadiin baik, bukan. Orang mati dijadiin hidup. Ya, dan hidup yang berkuasa tuh, lihat tuh. Oleh satu orang itu. Siapa? Melki, Pak Budi, Evelyn, bukan. Yesus. Amin. Ya, dan Yesus itu dan diri saudara, luar biasa ya. Terima, cuma-cuma, gratis. Nah, kalau saudara mau usahakan kan jadi bukan kasih karunia lagi. Kalau saudara mau usahakan kan bukan hadiah lagi kebenarannya. Jadi gampang sekali sih sebenarnya. Ya. Jadi ada 2 hadiah. Sama-sama ada 2 hadiah yang saya terima. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dan kebenaran hadiah itu. Ya. Kan gini, Yohanes 10 ayat 10 bagian B bilang apa? Aku datang supaya kamu boleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Tuh, Yesus datang bukan bikin orang jahat jadi baik. Walaupun itu akhirnya jadi begitu juga ya. Saudara jangan takut. Wah, terima hidup tapi jadi jahat, Pak. Enggak ya. Tapi dia datang tujuannya supaya orang mati jadi hidup. Sama-sama katakan supaya orang mati jadi hidup. Ya, supaya kau boleh hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Artinya apa? Sama. Hidup Zoe melimpah ke jiwa saudara, melimpah ke tubuh saudara. Luar biasa ya. Jadi itu hidup Yesus itu diinfus, dimasukkan ya ke dalam tubuh kita. Bersatu dengan roh kita. Ya. Jadi kita cuman apa? Ya confess dong. Ya perkatakan kehidupan itu, jangan diam aja. Ya, saudara kalau disediain hidangan yang begitu mewah seperti ini, saudara mulai makan. Waktu mulai makan tuh namanya saudara pakai lidah saudara, mulut saudara. Kemarin Duma bilang pakai hisop katanya. Lidah saudara pakai. Amsal 18 ayat 21. Bukti. Ayo baca sama-sama. 3, 4. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Ya karena kita makan yang hidup, ya buahnya hidup. Kita berkatakan ke diri kita hidup, berkatakan ke istri kita, ke anak-anak kita ya hidup. Berkatakan kepada orang lain ya hidup. Yang benar aja ya. Ya. Tapi coba lihat di semua kebudayaan, di semua suku bahkan kalau di Indonesia. Sorry nih. Tadi kalau di Singapura kan bilang gini. Wah, gua bener-bener mati untuk pengen makan itu gitu. Nah, bahasanya tuh mati. Ya, atau saya masih dengar kadang-kadang bukan Pastor Prince ya, bukan. Wah, gila tuh gitu. Saya ingat kalau adik saya suka bilang gitu. Gila tuh, Mel, gila tuh, ya kan? Maksudnya, saya tahu maksudnya kan. Itu ekspresi aja kan luar biasa gitu. Tapi bilangnya apa? Gila gitu kan. Gile kalau orang Betawi, ya kan? Gile lo. Ya, nah, terus saya suka bilang, Tat. Saya bilang sama adik saya panggil namanya. Yang gila siapa? Lo apa orang lain nih? Bukan gue dong. Kesian dong kalau orang lain juga. Iya ya. Ya iya, tapi ekspresi itu suka ditanamkan. Ya, saya pernah dulu, saya suka berenang kan. Saya habis berenang, saya masuk kamar mandi. Saya dengar ada 2 anak muda atau 3 lagi ngobrol gitu. Kok setiap perkataan, bahasa Sunda maaf saudara ya. Tiap perkataan kok keluarnya dok lagi. Satu kata dok.
Kalian tahu ya, dok itu siapa? Setiap kata, saudara. Ya kan? Nah, lihat, itu kematian, saudara. Gimana dong? Ya ganti, ketika saudara ganti aja dengan firman Tuhan. Nggak ada lagi tuh dak dok tuh. Ya, kalau dibalik gitu, emang kamu mau jadi kayak anjing gitu? Oh, nggak mau. Anjing makan, apalagi di Alkitab, anjing muntahnya dimakan lagi loh. Nah, saudara jadi paham. Oh, gitu maksudnya. Ya iya, saudara. Jadi ketika anak di ilustrasi di Alkitab, anak yang hilang itu yang kita pernah dengar ya. Ketika bapaknya dia pulang dan bapaknya memeluk, mencium, ya, merangkul dia lari ya. Dia bilang gini, anakku mati, sekarang kutemukan hidup. Bukan gini, anakku gile. Bukan, anakku tadinya jadi orang jahat, sekarang jadi orang baik. Pulang. Enggak. Anakku mati, tadinya mati, sekarang hidup. Saudara perhatiin aja, kata bapaknya apa. Jadi ketika saudara ini terima Yesus, saudara dari mati, apapun dalam kehidupan kita yang tadinya mati, kesehatan kita mati, keuangan kita mati, apapun deh, hubungan kita mati, apalah semua ya yang buruk-buruk mati, itu dijadikan hidup. Itulah saudara dipisahkan, dikuduskan, dipisahkan. Dari sakit dipisahkan jadi sembuh. Dari miskin dipisahkan jadi kaya. Dari kerusakan rumah tangga, hubungan dipisahkan jadi baik, harmonis, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi kebenaran iman gimana Pak? Simple, perkatakan, sama-sama sekarang lagi perkatakan. Ya, perkatakan. Bagian Tuhan tuh kasih karunia, supply. Cuma-cuma. Bagian kita apa? Iman, terima. Waktu kita perkatakan tuh masih perkatakan yang baik kan tentang Tuhan kan? Good opinion of God. Yap, opini yang baik tentang Tuhan. Ah, Tuhan saya baik. Enggak loh, Tuhan juga izinkan loh. COVID, penyakit. Oh, kecelakaan. Wah, tuh tadi tuh pendeta tuh kena tuh, anaknya kecelakaan tuh. Tuhan izinkan tuh. Ya saya selalu bilang gak enak emang. Kalau orang dengar kadang-kadang bisa marah sama saya. Berapa kali ada yang protes. Ya Tuhan lu aja, saya bilang gitu. Saking greget. Maaf ya denger yang di YouTube ya. Sebenarnya enggak, Tuhan enggak begitu maksud saya. Ya. Jadi iman itu memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Kita perkatakan baik. Ya Pak, kalau kita lagi sakit, kita katakan yang baik. Berarti kan menyangkali. Enggak. Saya sebut sakit. Saya cabut ya kamu sampai ke akar-akarnya ya. Saya buang. Ke tubir. Kemana? Ke Laut Jawa gitu. Kalau kata dua mau lebih jauh lagi boleh. Mau sampai Laut Arufu atau laut di mana? Di Kutub Utara. Nggak tahu dah, terserah. Ya kalau paling gampang saya lempar ke Tuhan. Tuhan, saya khawatir nih. Soal penyakit saya lempar kepadamu ya. Saya terima pemeliharaanmu. Kan perkatakan, hidup nggak? Hidup. Tuhan, kau hidup saya hidup nggak bisa mati. Sama kan? Ketika Yohanes menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia mau diancam? Enggak, saya mah hidup nggak bisa mati. Gue bunuh lo, gue bakar lo, gue rebus lo, gue goreng di penggorengan panas, kata prajurit Romawi yang nangkap Yohanes misalnya. Taruh di Kolosium. Gimana lo mau bisa hidup? Lo gak bisa bunuh gua. Lo gak bisa bunuh saya. Udah ada yang mati buat saya. Saya mah ada hidup di dalam diri saya. Ngerti gak orang dunia? Ngerti gak prajurit Romawi? Gak ngerti. Persoalannya gini, kebenaran akan menunjukkan gak? Gak bisa mati, gak bisa mati. Ya, tapi jangan dikaitkan gini ya saudara. Ini saya gak main-main. Soalnya ada yang nangkapnya gini. Wah, kalau gitu nggak bisa mati itu saya nggak usah pakai masker, nggak usah vaksin, nggak usah ikut PPKM. Saya nggak pernah bilang gitu loh ya. Saya aja vaksin tuh, ya pakai masker, PPKM. Tapi saya tidak bergantung sama itu. Saya bergantung kepada Yesus. Amin. Ya, pahami benar-benar. Jangan dihubungkan
Pak, jangan makan obat, Pak. Kalau makan obat, Bapak berarti nggak beriman. Obat-obat, iman-iman. Tapi sebenarnya juga, Pastor P selalu sampaikan gini, mau rumah sakit, mau obat, mau dokter, itu di pihak Tuhan, memerangi penyakit. Kan musuhnya bersama. Ya, cuman kalau dokter mau vaksin, mau apa itu nggak kekal atau apa ya, nggak mutlak gitu. Ya kan ada orang vaksin kena juga gitu kan. Tapi yang mutlak apa? Yesus kesehatan saya, Yesus kekuatan saya. Jadi buat apa dong Bapak guna itu? Ya minimal saya menghargai, menghormati pemimpin pemerintah yang Tuhan kasih di atas saya. Jadi saya juga tenang mau ngapain. Kalau ada api di depan saya mau kata apa? Saya membakar diri walaupun saya kebal. Gitu saudara, tenang, rileks. Tapi Pak, Roh Kudus bilang gitu. Nah kalau udah ngomong Roh Kudus ya silahkan lah ya. Artinya gini, itu pribadi ya, pribadi boleh ya, boleh. Artinya gini, saya udah capek nih Tuhan makan obat terus nih. Dokter bilang saya kalau nggak makan obat jantung nih saya bisa mati nih gini-gini. Saya udah capek Tuhan. Terus Roh Kudus bilang, ya udah, sini obatnya, ambil, buang sana ke kloset. Roh Kudus bilang ini sendiri ya, bukan berlaku general, bukan ya. Kalau Roh Kudus bilang itu sendiri, ya saudara taatilah. Ya sembuh pasti, ya sembuh lah. Ya, pahami benar-benar. Relax saudara ya. Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Oh lu nggak begini, gue nggak begitu. Nggak. Ya, bahkan kalau sudah dengar, sudah bangkit iman luar biasa. Udah gue nggak mau makan obat lagi. Ya nggak usah juga, makan. Ya membantu saudara gini minimal ya. Kalau saya lari misalnya. Saya kan pakai sepatu, walaupun kaki saya kapalan lah gitu anggap aja. Saya pakai sepatu apa? Ya supaya enak atuh. Tapi harus Pak? Nggak harus. Ya paham ya? Nggak harus. Tapi harus pahami benar-benar. Karena hari ini saya juga lagi difitnah soal-soal kayak gitu. Udah biarin. Roma 10 ayat 9. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Bilang gini, di dalam mulut, di dalam hati. Ya ini beberapa kali nih dengar ya. Di dalam hati, di dalam mulut, di dalam mulut, di dalam hati, di dalam mulut, di dalam hati. Di dalam hati apa? Roh Kudus. Kita melepaskannya apa? Pakai mulut, pakai lidah. Kemana? Ke jiwa kita, ke tubuh kita, juga ke orang lain. Dibikin gampang sama Tuhan ya. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saya memberitakan pakai mulut kan, pakai lidah nih ngomong nih. Firman iman. Jangan firman hukum Taurat, bukan. Bukan tuntutan, supply. Apa yang sangat benar dalam diri saudara. Firman iman. Ya, hidup. 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Ia telah membangkitkan dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, sebelum bertobat aja pakai mulut. Hati percaya, mulut mengaku. Selamat nggak? Selamat. Selamat percaya apa Pak? Percaya Yesus mati dan dibangkitkan. Jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya nih. Nggak dipaksa. Ya kan? Mulut ngaku. Diselamatkan. 10. Diulang lagi. Ya, lihat ya. Hati, mulut. Hati, mulut. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Tuh, lihat aja. Ya akui aja kehidupan, ya perkatakan saja kehidupan. Udah jelas ayat ini. Itulah firman iman yang kami beritakan. Beritakan ke diri sendiri juga saudara. Nggak ada orang yang saudara khotbahkan. Saudara ngomong buat diri saudara sendiri. Ya misal aja ya, contoh. Bukan harus dilakukan sebagai metode, bukan. Saya mandi aja saya ngomong gitu. Saya nyalain air. Saya ambil rambut buatnya keramas dulu misalnya. Tuhan terima kasih rambut kepala saya dinomorin semua loh. Karena pegang kepala, Tuhan saya punya pikiran Kristus tuh. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan, patut tipinya pikiran saya. Pikiran Kristus. Hikmat Kristus. Ya sampai ke badan lagi gosok-gosok. Terima kasih untuk jantung Kristus. Ya dan sebagainya saudara. Apa aja yang saudara mau katakan, yang penting firman hidup. Paham?
Dari mana saudara dapat itu semua? Ya dari dengar seperti ini. Oh ya ada tuh yang saya tangkap tuh. Apa Pak Melki bilang tuh. Ya misalnya. Dari hati saya. Oh iya saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Oh, mau naik mobil. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tapi jangan dijadiin hukum ya. Jangan dijadiin hukum. Karena jadi kadang-kadang iman tuh jadi hukum Taurat gitu. Bukan. Relax aja. Ya tapi mulai. Namanya praktekkan. Sit. Ya, katakan amin gitu. Jadi saya juga kadang-kadang orang bilang ini, wah bapak lari-lari, bapak sehat ya, hebat loh. Saya nggak bilang nggak amin loh, saya bilang amin. Tapi saya memiliki kesehatan Kristus, dalam hati saya bilang gitu. Speak out, karena saudara percaya, saudara berkata. Ini lihat ya, saya nggak bilang ini, saudara percaya, saudara cuma diem aja gitu, enggak loh. Firman yang bilang gitu, baca aja nih ya, 2 Korintus 4 ayat 13. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama. Roh iman sama dengan siapa? Ya dengan pahlawan-pahlawan iman. Siapa Pak? Ya Henoh tadi kita lagi baca. Siapa? Yusuf, Daud. Ya siapa aja. Pokoknya kalau dia pahlawan-pahlawan iman, kita memiliki roh iman yang sama. Kenapa Bapak bilang begitu? Soalnya ada teman saya bilang gitu. Saya kasih buku Unmerited Favor, kan ceritanya tentang Yusuf. Orang dia lagi susah banget hidupnya. Lagi di penjara. Dia jawabnya gini. Ya itu kan Yusuf Pak Mel katanya. Bukan saya. Kata gitu. Ada aja penolakannya ya. Dia bilang Yusuf bukan saya. Firman tuh bilang apa? Memiliki roh iman yang sama. Bahkan kalau sampai Daud pun roh kudusnya itu belum di dalam dirinya. Kalau kita ada Kristus di dalam diri kita. Roh iman. Ya, baca sama saya. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Nah, jadi jangan mau diintimidasi tuh. Ngomong-ngomong, forever young. Oh, sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Pak Melki tuh gede ngomong tuh. Biarin aja. Saya juga nggak ngomong depan mereka. Di mana aja saya ngomong gitu. Amin. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Mau berkatakan kehidupan atau memperkatakan kematian? Gampang ya jawabnya ya. Nih contoh Kaleb. Roh iman sama dengan Kaleb misalnya. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tuh, itu roh iman contoh. Kenapa? Ya karena Kaleb tahu. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Dia tidak menyangkali keberadaan raksasa. Tapi Tuhan lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat. Nah itu pahami yang kayak begitu. Ya. Karena teman-temannya nggak ngomong roh iman, nggak ngomong roh firman. Tuhan bilang berperangan milikku, dia bilang gini, kita mati dimakan. Kita nih kayak belalang dimakan sama raksasa-raksasa itu. Raksasa juga pikir begitu sama kita, nambah-nambahin. Padahal kita udah tahu ya, 40 tahun kemudian ketika mereka orang Israel ini ketemu yang namanya pelacur Rahab, Rahab bilang gini, udah 40 tahun sebelumnya nih, kami tuh udah gemetar dengar kamu mau datang. Waduh saudara ya. Makanya dibilang bilangan 14 ayat 9. Nih sekali lagi Kaleb bilang apa? Ini roh iman nih lihat. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Memberontak apa? Ya memberontak kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang A, dibilang B. Tapi ingat ya. Ini supaya saya ulang-ulang nih supaya tegas nih. Tuh, Pak Melki juga bilang tuh, roh iman. Nggak usah divaksin, nggak usah makan obat, nggak usah ke dokter. Saya nggak bilang begitu ya. Ya, perhatikan baik-baik. Yang saya bilang ini, yang menyembuhkan Tuhan, yang berperang Tuhan. Saudara mau ke dokter kek, saudara mau olahraga kek, saudara mau makan vitamin kek, mau makan sehat kek. Saya juga makan, saya juga olahraga. Tapi saya bilang kok, wah Bapak sehat ya karena banyak olahraga. Enggak. Saya bilang, saya sehat karena Tuhan. Saya olahraga karena saya sehat. Paham? Apa bedanya sih Pak? Ya kalau orang
bilang sehat karena dia olahraga, karena upaya dia, besok-besok kalau dia lagi malas sakit dong. Jelimet Bapak? Simpel. Makanya saya bilang, ya, jangan dihubungkan. Ya, roh iman tuh nggak usah takut. Iman tuh cuman good opinion of God. Yang memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Kalau saudara melihat Tuhan dengan kasih karunia-Nya, Tuhan lihat saudara gini, punya iman tuh anak. Saudara lihat Tuhan gini, Tuhan mah supply saya semua. Tuhan tuh baik sama saya. Tuhan di surga lihat gini, si Melki punya iman. Amin. Ya. Makanya nih kayak Kaleb nih ya, janganlah memberontak, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis tuh ya. They are bread for us. Beda ngomongan, beda hasil, saudara. Beda perkataan, beda hasil. Tapi yang diperkatakan Kaleb, ngarang nggak? Enggak, kebenaran. Mereka yang kita makan, they are bread for us. Mereka itu roti buat saya. Jadi persoalan saudara apa? Ya roti juga sama aja. Masalah saudara, problem masalah yang di hadapan. Roti. Kenapa? Tuhan akan mewahyukan pewahyuan yang baru buat saudara dan saya. Dan berkemenangan. Kenapa? Ya peperangan milik Tuhan lah. Ya. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Tuhan bisa ninggalin kita nggak? Nggak bisa. Tidak akan pernah mungkin meninggalkan saudara. Nggak mungkin. 1000% ya, janganlah takut. Nah udah kan, jadi kalau saudara ditanya mewarisi kemenangan enggak, ya jangan takut, begitu aja. Itu jenis iman Kristus, iman Tuhan ya. Jadi nah sekarang kita contohin Adam nih, ini 5 menit terakhir nih ya. Kejadian 2 ayat 19 bagian B, panjang juga ya urusannya ya, cuman saudara supaya saudara mantep nih. Nah, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan ditaruh di Taman Eden, dia kan harus namain tuh binatang. Nah, ketika Adam bilang gini, kamu namanya dinosaurus atau gajah ya, kamu namanya ini. Nah, nature-nya itu jadi begitu. Itu firman Tuhan bilang begitu ya. Dibawanya lah 2:19 bagian B. Dibawanya lah semua kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Lihat ya, ini garis bawahi nama itu artinya apa nantinya ya, menamainya ya. Nama itu artinya nature, jadi sifat binatang itu jadi sesuai apa yang Adam sebut. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nama makhluk itu. Jadi nama makhluk itu demikian nature ya. Jadi saudara mau lihat anak-anak saudara seperti apa, nah itu yang saudara sebut itu jadi. Istri saudara, orang lain, diri saudara khususnya juga mau seperti apa, itu yang seperti saudara sebut. Itu awalnya tuh perkataannya Adam tuh ya. Pengkhotbah 8 ayat 4 bilang kita raja berkuasa. Berkuasa ya, saudara tuh raja. Ya, tadi kita udah tahu. Kejadian 3 ayat 19. Kemudian kan kita tahu Adam kemudian makan buah pohon pengetahuan yang jahat dan dia harus mati. Dan Tuhan bilang gini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau kembali kepada debu. Tuh ya, jadi Adam itu tanpa roh Allah, tanpa kehidupan, mati. Ya makanya kita keturunan Adam mati. Nih daging ini mati ya. Kenapa dibuat dari debu tanah kita udah dengar, supaya kita jangan sombong, mati kembalikan ini. Tapi kita hidup, kenapa? Karena kita dibalikin lagi di hidupnya. Nah, seketika ya, ayat 20 bilang ini, manusia itu seketika dikatakan tentang kematian itu, Tuhan bilang karena mereka makan, udah sebab akibat aja tuh. Ya karena hukumnya cuma satu kan, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dimakan, ya mati. Manusia itu, Adam itu langsung gini, memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah menjadi ibu semua hidup. Lihat ya, sebenarnya dikasih tahu tuh, si ibu semua hidup. Jadi Hawa itu bahasa Ibraninya Hava, pemberi hidup. Dia mencintai istrinya, dia langsung bilang ini, istri gue namanya hidup. Makanya dia panjang umurnya. Luar biasa ya pewahyuan gini ya. Jadi pemberi hidup. Jadi rahasia, salah satu rahasia kenapa Adam 930 tahun umurnya. Ya Paulus juga
perkataan hidup. Nah, cuman gini, Paulus kan gini. Cerita Paulus, dia sudah menyelesaikan pertandingan. Dia lihat, kan tadi saya udah bilang, kenapa saudara masih hidup? Karena ada tujuan Tuhan, kan? Tuhan mau mengerjakan segala sesuatu melalui saudara, ya, lewat saudara. Memberitakan Injil, melakukan mujizat, melakukan semua. Saudara dan saya. Jadi saudara masih hidup di dunia ini. Kalau nggak ya check out aja pulang, mau ngapain? Nah, Paulus juga gitu. Makanya Paulus bilang gini, 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, kematian kalau orang percaya tidur, ya, bukan death. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ada orang yang tahu kapan dia udah mau pulang. Dia udah dapat pewahyuan tentang Yesus. Udah selesai nih tugas saya. Tuhan mau ngapain lagi saya di dunia? Yuk pulang. Gitu. Jadi saudara nggak usah tersindir juga, nggak usah takut nih, kan ada orang yang apa ya? Pertama gini. Banyak orang-orang mencela kita orang percaya itu, wah, murid-murid aja semua martir, termasuk Paulus. Iya. Saudara, kita selalu ingat, ada yang namanya Yohanes yang dia bilang gini, gua nggak bisa. Ya, di dalam Yesus ada yang udah mati buat gua orang paling disayang Tuhan, nggak bisa ada yang matiin dia. Yang kedua Paulus, ya, Paulus itu memang dipancung, kalau nggak dia nggak bisa mati. Dia menginjil dirajam aja dia bangun lagi, benjol aja nggak, geger otak aja nggak bisa mati, nggak bisa. Sebelum dia bilang, udah sampai garis akhir, pulang Filipi 1 ayat 23, aku didesak dari dua pihak, Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Artinya apa? Dia sudah melihat pewahyuan Yesus. Ya, jadi kalau ada orang bilang ini, wah, orang gini, wah, I love you Lord, gue mau dekat dengan Tuhan. Tapi kalau mati takut katanya gitu. Kita mah bukan soal takut mati, kita berani hidup bukan berani mati. Ya, saudara juga nggak usah takut pulang, ketemu Yesus, pewahyuan Yesus, misal. Kalau saya udah 120 tahun gini, ya udah teman udah gak ada ya, udah lihat makin lama lihat keindahan Yesus, kemuliaan Yesus. Yesus, saya mau kembali dengan Engkau. Pulang, bukan harus sakit. Ada orang bilang gitu, wah Bapak sehat terus, dimudahkan lagi ngomongnya. Kalau gitu Bapak nggak bisa mati dong. Yang bilang mati harus sakit, harus stroke siapa? harus piansui gitu, atau harus udah nyusahin orang. Yang bilang gitu siapa? Firman nggak pernah bilang gitu. Ya, ini contoh bagus saudara. Paulus, ya, finish the race. Dia udah punya pewahyuan pribadi. Ya, Paulus punya kendali akan kehidupannya. Mau hidup mau mati, mau pulang mau di sini, dia yang atur. Ini buktinya. Ya. Jadi jelas ya. Juga kalau mengenai martir supaya jelas ya, supaya lagi mumpung lagi ngomong inilah, biar tuntas. Ibrani 11 ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, berarti ada yang mati bangkit, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Tuh ya, kata tidak mau menerima pembebasan itu artinya apa? Not accepting deliverance. Ya, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik, supaya mereka ketemu Tuhan. Paham nggak maksudnya? Jadi jangan dianggap gini. Saudara dengar baik-baik. Sangat jauh berbedanya. Ya, saya aja, bukan saya aja ya. Saya kalau begini, Papa ngumpet Pak, ada preman Pak. Nanti Bapak digini dan digini. Saya bilang kok, Bapak nggak bisa bunuh saya. Saya anak Tuhan. Benar, bukan sombong, bukan. Saya anak Tuhan. Ada yang udah mati buat saya, nggak bisa saudara. Ya, tapi kalau dibilang tidak mau menerima pembebasan, itu artinya gini, dia tidak mau gini. Dia udah lihat, mendingan gue sama Tuhan daripada hidup begini. Udahlah, bukan hidup udah nelongso, bukan nih. Saudara harus beda-bedain benar-benar aja. Pulang misalnya saudara nih semua nih, saudara mau pulang. Jadi nggak takut. Kita ketemu Yesus merem di bumi, melek di sorga kok, cuman gitu doang. Tapi kalau kita mau diberi hidup panjang, kita pilih hidup. Karena pasti ada gunanya di dunia ini, saudara dan saya. Nah, cuman
Jadi jangan seolah-olah gini. Tuh COVID tuh yang bunuh dia. Tuh teroris tuh yang bunuh dia. Kalau zaman Paulus itu Romawi itu yang bunuh dia. Nggak bisa, tetap nggak bisa mestinya. Paham? Makanya jangan salah percaya. Ya, saya harapkan, saya berdoa saudara paham benar-benar ini ya. Karena ini yang Tuhan terakhir ayat terakhir ya, Efesus 5 25 sampai 27. Banyak Pak, 3 ayat. Ya nggak apa-apa. Karena ini benar-benar ini yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, amin kan? Tuhan Yesus sudah memberikan sebagai suami, kita mempelai dirinya. Ya, untuk apa? Sama-sama katakan menguduskannya. Jadi saudara tadi kan dipisahkan dari kematian, dari penyakit, dari kemiskinan, dari semua dipisahkan, dikuduskannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara disucikan dengan darah? Ya. Continue darah menyucikan dosa saudara? Ya. Tapi ada firman. Buat apa? Dengar baik-baik. Ya, firman nih kayak tadi nih, firman iman. Firman Kristus. Itu saudara dimandikan supaya apa? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, glory, kemuliaan. Saudara tuh harus cemerlang. Itu baru saudara digunakan untuk menjadi saksian buat Injil, buat semua. Ya. Lihat. Tanpa cacat. Saudara kalau cacat apa? Cacat tuh harusnya ada, tidak ada. Kasihan lu, dia tangannya cacat. Artinya tangannya tadinya ada, nggak ada. Atau kerut, ya kalau dalam bahasa Inggris ada dan noda. Ya, noda itu apa? Harusnya nggak ada, ada. Baju saya bersih-bersih ada noda. Noda misalnya bumbu padang gitu. Noda. Harusnya nggak ada, ada. Dan kerut, kalau kerut bicara apa? Aging. Ya kalau kerut udah spesial untuk umur, usia. Lihat aja perempuan. Aduh, tadinya nggak ada kerut, jadi ada kerut. Ini kerut, jadi ada kerut. Gitu kan? Takut ada kerut. Kerut 1, kerut 2. Ditutup-tutupin sama apa? Sama dikasih itu ya, apa tuh? Make up gitu ya. Saudara enggak. Tuhan katakan gini, saya aja ngomong tiap hari. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Nanti Pak, tubuh kemuliaan. Iya. Iya, amin. Pasti kalau yang itu ya. Tapi sampai sekarang kita ditempatkan supaya jemaat kudus tidak bercela. Tidak bernoda tuh. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Tuhan itu mau buat begitu. Ketika saudara memperkatakan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Amin, makasih Pak. Ya, terkatakan Amin. Amin ya. Amin. Amin. Ya, saudara, kita siapkan perjamuan kudus kita. Nanti kalau sudah ibadah perjamuan kudus, ya saudara mau tanya jawab, ya ngobrol-ngobrol boleh ya. Luar biasa ya, luar biasa sekali, semakin jelas. Udahlah, yang namanya COVID, kematian tuh udah di belakang kita, udah jauh. Nggak ada urusan ya. Kita memiliki apa? Kita memiliki tubuh Kristus, darah Kristus, luar biasa ya. Satu lagi buat tubuh Kristus, darah Kristus. Kita memiliki tubuh Kristus. Pada malam itu diserahkan tuh bilang gini, Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku. Bayangin, tubuhku yang diserahkan bagi kamu supaya kita hidup. Ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, waktu dia mau diserahkan buat apa? Kita memberitakan kematian sampai Tuhan Yesus datang. Karena kematiannya adalah kehidupan buat kita. Amin. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan. Saudara kalau punya orang jualan gitu murah lagi. Nih vitamin nih benar-benar makanan. Nih vitamin nih benar-benar minuman. Berarti apa? Benar-benar bermanfaat bagi tubuh, jiwa, roh saudara. Tubuhku benar-benar makan, darahku benar-benar minuman. Ya, tubuh Kristus kemudian dipisahkan tuh. Supaya buat saudara, buat tubuh saudara supaya sehat nih. Diremukkan.
supaya saudara dan saya utuh. Dicambukin, ya, supaya saudara dan saya oleh bilurnya sembuh. Ditikam, supaya dosa saudara dan saya dihapus. Hapus sudah nggak ada aja. Ya, hukum dosa, hukum maut, dosa semua nggak ada. Ya, dibakar, digantung tuh di kayu salib, dibakar dengan murka Tuhan. Semua timpa, semua yang buruk-buruk dari yang harusnya kita terima ditimpa kepada Yesus. Diserap habis, sudah dicurahkan habis. Masih murka nggak? Nggak ada. Supaya saudara dan saya tidak dihukum, tidak dimurkai, terima kebaikan, kemurahan Tuhan saja. Dan saudara dan saya dapat berkata gini, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Yuk sama-sama katakan, senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, punya DNA Kristus, Zoe Kristus, ya, Zoe kosmos di dunia ini. Saya mengharapkan 120 tahun dengan kenyang. Karena saya makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, ya, mana surgawi, roti hidup tuh ya, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saya dari hukum dosa, hukum maut. Gandum yang terbaik, katakan, gandum yang terbaik, yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudara harus nikmati itu benar-benar. Tuhan, kami terima Kristus kepala sehat, tubuh sehat. Oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Lempar semua penyakit saudara, lempar semua kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima semua keberadaan Yesus, kedudukan Yesus ngalir dalam semua jiwa dan tubuh saudara. Haleluya. Dan kita makan dengan sukacita. Sudah makan? Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Saudara punya perjanjian yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, segala dosa saya, saudara dan saya sudah dihapus. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan sudah melupakan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan saudara. Lupa, tidak akan mungkin pernah ingat lagi. Dan saya ditempatkan di bawah air terjun darah Yesus. Continue, berkelanjutan, berkesinambungan selama-lamanya. Sama-sama saya katakan, saya adalah kebenaran Allah. Ya, kebenaran Tuhan dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Ya, saya mewarisi dunia ini. Saya mewarisi berkat Abraham. Ya, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi, ya, dilipat gandakan untuk berkat Abraham. Saya mewarisi Shalom Kristus. Berkat-berkat rohani di dalam kerajaan surga, in heavenly places, ya, rohani. Minyak emas dari pipa emas mengalir semua ke dalam kehidupan saya. Ya, saudara terima semua nih. Tuhan, kau sudah bayar dengan darah yang mahal, overpayment. Bahkan karena rohmu semua, warisan anak sulung semua Tuhan berikan bagi kami. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara, benar-benar saudara terima hari ini. Haleluya. Kita bukan hanya perkatakan, kita terima, kita nikmati. Kita sungguh-sungguh bersyukur. Hanya ada grateful. Terima kasih. Ucapan terima kasih hanya kepada Tuhan.